Halo, saya Tunggal. Saya lahir di Klaten, besar di Jakarta, sekolah dan kuliah di Jakarta. Hanya waktu saya lulus kuliah itu agak apes karena saya lulus tahun 98, tidak ada pekerjaan, tidak ada lowongan pekerjaan. Kemudian saya kembali ke rumah asal saya dari kecil, yaitu di Klaten. Saya mulai tertarik memperhatikan orang-orang membatik ketika saya lalu lalang dari rumah nenek mbah saya ke tempat saya belajar menggerabah di Bayat sana. Ada beberapa ibu-ibu tua gitu di teras rumah sedang membatik. Saya lihat setiap kali saya mondar-mandir lewat situ kok sepertinya damai sekali gitu. Sesekali waktu itu saya mampir ke tempat salah satu pembatik itu dan saya bertanya ini sedang ngapain. Terus beliau menerangkan bahwa ini batik. Terus kemudian menawarkan saya untuk mencoba membatik dan kita sempat ngobrol-ngobrol. Terus beberapa hari atau 1-2 minggu kemudian lah kira-kira saya mulai mencoba untuk mengenal batik. Nah, mbah-mbah ini dengan sabarnya menerangkan, kemudian mengajari saya bagaimana cara memegang canting, cara membuat pola dan sebagainya. Tapi akhirnya itu juga sudah sambil lalu saja gitu. Nah, kalau tidak salah pada waktu tahun 2000 atau 2001 itu waktu itu lagi boomingnya isu global warming, isu go green, isu environmental friendly. Nah, di situ saya mikir akhirnya apakah batik ini bisa diproduksi dengan cara yang lebih ramah lingkungan gitu. Karena selama ini setahu saya batik itu diwarnai dengan pewarna sintetis. Kalau dulu belajar itu awalnya ketika di Balai Batik saya nemu di perpustakaannya ada satu lah seperti hasil seminar sama satu bukunya Pak Sewan, kalau tidak salah Pak Sewan ya bener. Itu yang memandu saya untuk menggali atau belajar tentang pewarnaan alam. Pertamanya saya coba itu pewarna-pewarna alam yang ada di sekitar. Jadi kayak daun jambu, daun kulit mahoni. Daun mahoni pun sudah pernah saya coba, nggak ada warnanya. Terus daun rambutan juga nggak ada warnanya, daun ketapang. Kemudian akhirnya setelah baca sana sini ada banyak daun yang jadi tidak semua daun itu mengeluarkan warna, tidak semua pohon itu menghasilkan pewarna alami. Ternyata ada warna-warna dari semua pohon pun ada warna yang kuat, ada warna yang tidak kuat, seperti misalnya daun pepaya, daun pandan itu juga tidak kuat untuk di kain. Jadi ada berbagai bahan yang memang khusus, bisa untuk kain, bisa untuk makanan. Itu saya tahu kemudian sebenarnya. Nah, berhubungan dengan batik, setelah saya mencoba mewarna, kemudian akhirnya saya mencoba untuk membatik. Apa sih sebenarnya asiknya batik itu setelah dihubungkan dengan pewarna alam? Tadinya itu karena ada seorang teman di Jakarta yang bilang bahwa bisa nggak bikinin saya satu produk sarung bantal atau apalah pernik-pernik interior yang berhubungan dengan batik gitu. Nah, dari situ saya mulai mencoba untuk memenuhi tantangan itu. Saya mencoba membatik, tapi ya begitulah, batik itu kan seperti kita belajar menulis ya, waktu sebelum TK atau waktu TK kita menulis aja susahnya minta ampun, ya seperti itu kira-kira membatik.
pegang canting yang panas kemudian menorehkan ke kain gitu, kadang ke senggol panasnya kemudian kita kaget tumpah, bleber, netes atau tidak rapi, tidak bisa menggaris dengan rapi dan sebagainya. Tapi ternyata ya seperti proses menulis, ketika kita sering melakukan proses itu, sering memegang canting, menorehkan canting ke kain dan sebagainya, lama-lama seperti menulis, akhirnya tulisan itu mulai rapi. Nah, ketika mulai rapi, saya mulai membuat produk. Produk pertama, produk kedua ya berhasil dengan batik dan dengan pewarna alam berhasil, hanya sustainability, ketahanan warnanya masih kurang bagus. Kemudian mulai belajar lagi, bertanya, berdiskusi dengan banyak teman gitu, akhirnya menemukan satu metode yang saya pakai sampai sekarang, yaitu bahwa pewarnaan alam butuh kesabaran, butuh repetisi yang banyak, juga butuh ketelatenan dalam membuatnya, dalam memprosesnya. Nah, itu pun juga dari warna alamnya. Demikian juga batik. Jadi batik dan warna alam beriringan jalannya. Sama-sama membutuhkan kesabaran, sama-sama membutuhkan ketelitian, dan disitulah saya menemukan keasikannya. Kemudian akhirnya saya memahami bahwa batik itu bukan sekedar motif di kain, bukan juga sekedar seperti apa yang disebutkan parang, kawung, dan sekian ratus nama dari motif. Bagi saya akhirnya batik itu adalah bagaimana kita menciptakan citra atau menciptakan motif atau menciptakan gambar pada kain atau pada media apapun, selama dia menggunakan lilin malam dan kemudian diproses dengan pewarnaan dan akhirnya kemudian dilepaskan malam dengan cara melorot, atau melepaskan malam dengan cara direbus atau disiram air panas, itu produk itu bisa disebut dengan batik. Jadi batik tidak lagi terbatas pada motif ini, motif itu, kemudian harus satu lembar kain dan sebagainya. Batik buat saya adalah sebuah media ekspresi dari apa yang ingin orang ekspresikan pada dirinya atau ingin saya ceritakan kepada orang lain. Kalau bahan pewarna alam ya, bahan pewarna alam yang saya pakai itu sih jujur sebagian besar masih saya beli. Ada yang jual namanya kayu teger dan kulit kayu tinggi. Itu kalau orang batik bilangnya ini bahan sogan. Pewarna ini memang hanya tumbuh di daerah-daerah tertentu. Tapi ada banyak warna yang bisa kita usahakan sendiri sebenarnya, seperti daun jati muda yang itu lebih ke arah merah, kemudian kulit kayu mahoni, ketika ada penebang mahoni kita minta aja kulitnya pasti dikasih. Ada daun mangga, ada daun ketapang, ada bunga telang, sebenarnya cukup banyak lah. Dan yang spesial adalah biru, warna biru indigo yang itu memang harus dibuat khusus. Nah, tanaman ini yang saya tanam sendiri dengan jenis yang tersendiri, karena biasanya pewarna indigo menggunakan tinctoria, saya menggunakan arecta. Kecenderungan warna birunya lebih cerah, lebih muda, dan lebih segar sih menurut saya. Itu saya tanam sendiri, saya buat sendiri, saya fermentasi dan saya buatkan jadi pastanya sendiri, baru kemudian dibuat warna. Kira-kira sih hanya itu sih yang saya pakai
tapi eksplorasinya masih banyak karena banyak tanaman yang tidak ada di Jawa ini yang mungkin di luar Jawa sana bisa dibuat pewarna seperti buah merah. Terus ada akar mengkudu yang sekarang tumbuhannya juga sudah mulai hampir punah, seperti jarang sekali saya lihat pohon mengkudu. Akar mengkudu itu bisa dijadikan pewarna merah yang bagus, hampir setara dengan warna merah sintetis lah kira-kira. Tapi itu butuh usaha yang juga keras, karena kita hanya mengambil akar-akar muda dari akar pohon mengkudu itu. Yaitu yang kesulitannya dari pewarna merah, pewarna biru, yang lainnya mungkin bisa didapat di sekitar daun-daun yang dari tumbuhan-tumbuhan yang ada lah di sekitar kita. Kira-kira sih itu. Oke, teman-teman semua, mari kita mulai gunakan batik di setiap kesempatan. Kita lestarikan batik agar warisan budaya ini terpelihara. Anda bisa kunjungi ke studio saya di daerah Kalasan, Yogyakarta. Saya selalu membuat batik dengan pewarna alam dan selalu dalam edisi terbatas dalam setiap desainnya. Selalu saya lampirkan sertifikat khusus untuk jaminan keaslian bahwa itu produk saya dan dibuat dengan pewarna alam. Silahkan kunjungi studio saya di Wastra Tunggal Batik, bisa dilihat di Google Map, bisa berkonsultasi atau workshop di tempat saya.